にいたいよ君のためにできることが僕にあるかな Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part kemarin terlihat Lin diberi gelar menjadi Raja Sucinya di Sekte Wangzian. Lalu diberi juga lah tempat tinggal. Tempatnya Tetuayang. Sekarang kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat di sini rumah dari yang Lin tempati. Kamar ini lumayan bagus ya, sangat tenang. Di sana juga ada CR yang menemaninya. Raja Suci, aku ingin berada di sisi Anda. Aku ingin meminta petunjuk tentang ilmu pedang pada Anda, kata CR yang ingin belajar dari Lin. Lin berkata, boleh saja, tapi hari ini aku sibuk dan tidak bisa mengajarimu. Masih ada hal lain yang harus selesaikan dulu. Terlihat di lorong gelap. Di sana terdengar suara. Brengsek, ini pasti ada sesuatu dengan ketua sekte. Dengan kultivasi tahap awam tidak mungkin bisa diangkat menjadi Raja Suci. Itu ternyata si Tujue. Ayah, aku tidak rela. Ayahnya berkata, ada yang aneh tentang masalah ini. Seorang tahap awam bisa dengan mudah menghindari seranganku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ayah, aku sudah tahu. Kemarin aku menaruh racun pada Qin Yiyi. Dia pasti sudah membantu Qin Yiyi menawar racun yang kutaruh. Meniduri dia. Ya, pasti dia sudah meniduri Yiyi. Ketua sekte demi menjaga rahasia ini, makanya mengangkat dia sebagai Raja Suci ya. Ternyata demikian. Lin langsung berada di depannya. Siapa yang setiap hari yang menginginkan aku mati? Zuan kaget. Lin Yue, berani sekali kamu masuk ke dalam tempat pelatihanku. Dengan pelanggaran ini, mungkin statusnya kamu sebagai Raja Suci juga tidak akan bertahan lama ya. Zuan, atasan mengutus kamu menyelundup selama 30 tahun di Sekte Wangzian ya. Rahasia kolam suci kamu juga tidak bisa mendapatkannya. Quick Dream skill kamu juga tidak bisa mendapatkannya. Dan sekarang malah membiarkan putramu mencelakai calon istri Kaisar Iblis Ike. Sudahlah. Lin mengeluarkan sesuatu bola seperti kelereng di tangannya. Apakah kamu tidak menginginkan obat penawar racun tahun ini? Obat penawar pil racun ini? Ular sisik. Dia adalah duta. Zuanyo langsung terkejut dan langsung berlutut di hadapan Lin. Zuanyo, berjumpa dengan duta. Hei, Jue, cepat berlutut juga anakku. Lalu Jue juga berlutut di sana. Berjumpa dengan duta. Jue berpikir sebelumnya mengatakan Lin Yue ini palsu, bukan duta. Jadi sebenarnya palsu atau asli? Lalu Lin berkata, situ Jue, awalnya aku sudah berwelah kasih mematahkan satu lenganmu ya. Tapi kalian berdua malah tidak tahu bertobat, malah hampir merusak masalah besar. Zuan di sini berteriak, maaf duta, aku sudah salah melihat, makanya melakukan kesalahan ini. Efek pil racun ular sisik belakangan ini semakin sakit. Berharap memberikan obat penawarnya. Kedepannya aku pasti akan patuh perintahmu Tuan. Sudahlah. Mulai dari hari ini tidak ada perintah dari aku. Jangan sembarangan bertindak aja di Sekte Wangzian. Lin memberikan kelereng tersebut. Ternyata itu adalah obat yang dicari-cari oleh Zuan. Terima kasih atas penawarnya ya. Zuan memakan obat itu.
Tapi dia berpikir, kenapa kali ini duta dengan mudah memberikan aku obat penawar ini ya? Lalu Lin berkata, jangan mengira menelan obat ini sudah akan sehat ya. Obat ini hasil racikanku. Aku ingin kapan bereaksinya, maka kamu kapan saja akan mati. Terlihat jantung dari Zuan di sana seperti terikat oleh rantai. Lalu Zuan berlutut, baik, kali ini aku pasti menuruti perintah Anda. Kita beralih scene ke kolam suci. Di kolam suci sudah ditunggu oleh ketua sekte Kinji. Kamu sudah datang ya? Ya, silakan buka baju ketua sekte, kata Lin. Ketua sekte marah. Diam, apa yang kamu katakan? Aku tidak tertarik padamu, ketua sekte. Mohon kamu jangan terlalu percaya diri. Ini hanya proses membantu kamu menerobos tahap saja. Lin dan Yang saling melengkapi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyempurnakan Guixu Dream Skill. Tentu saja sekarang kamu menyesal, masih sempat. Lalu ketua sekte Kinji terpaksa membuka bajunya. Ya sudah, aku mempercayamu kali ini. Lin mengeluarkan jurus, menepuk belakangnya, dan dia merasa kegelian. Energi apa yang masuk ke dalamku? Dia langsung berteriak, terasa hangat. Himochi. Lin berkata, apakah kamu merasa penasaran? Kenapa energi yang masuk ke dalam tubuhmu membuatmu merasa nyaman? Guixu Dream Skill hanya mementingkan Reiki, tapi jika hanya ada Reiki, susah untuk berkembang. Setelah melatih hingga level ke-9, maka Reiki akan berlebih, kultivasi pun menurun. Kinji berkata, perlu berapa lama untuk mengobati Reiki yang ini? Dengan tingkatan raga tempur aku ini memerlukan 6 bulan. Tapi waktu ini masih akan berkurang setelah aku meningkatkan kultivasi. Aku mengetahui bahwa waktu yang diberikan sekte Chixiao dan Demon Chi sangatlah pendek. Dan 1 bulan lagi adalah kompetisi Hongmeng ya. Dan kita diperlihatkan di sini dan dijelaskan. Kompetisi Hongmeng adalah kompetisi berbagai sekte besar yang ada di daratan Hongmeng untuk mendapatkan hak masuk ke dalam jalur Tao. Jalur Tao ini terbentang luas di daratan dan bertahan hingga sekarang. Memiliki reiki yang tebal. Hanya sekte yang menang yang bisa masuk ke dalam jalur untuk melatih. Kini berkata, di antara 100 sekte daratan Hongmeng ada 3 sekte terkuat. Di antara sekte ini, sekte Wang Zian paling lemah. Sebenarnya aku sudah tidak menaruh harapan pada kompetisi Hongmeng. Jangan begitu. Belum sampai waktunya untuk menyerah. Sekarang kamu memiliki aku yang bisa membantumu. Kamu hanya perlu mendengar perkataanku saja ya. Lalu Lin memeluknya. Ya, baik. Setelah itu Lin bergegas pergi. Hari ini sampai sini saja. Besok malam waktu yang sama tunggu aku di sini ya. Lin berpikir, dia dengan cepatnya bisa naik ke tahap suci, memasuki kolam ini saja. Dan 3 elemen yang dipunyainya pun meningkat pesat gara-gara kolam suci itu. Maka besok ia akan datang lagi malam hari, ditemani ketua sekte. Ketika ia pulang, CR sudah ada di depannya. Raja Suci, gadis suci sudah di dalam kamar menunggu Anda. Aku sudah lama menunggu di sini. Lalu terlihatlah gadis suci bernama Yiyi di sini memeluk Lin. Lin Yue, akhirnya kamu kembali. Yiyi, kenapa kamu ada di sini? Aku sangat mengkhawatirkan kamu. Apakah kakak ketua sekte menyusahkan kamu? Aku mendengar dia mengangkat kamu sebagai Raja Suci ya. Hebat sekali kamu. Selama ini kakakku tidak pernah sebaik kamu. Mungkin karena aku berbeda dari yang lain. Yiyi mengatakan bahwa berjumpa dengan Lin adalah sesuatu yang indah di hidupnya. Dan dia merindukan seseorang seperti Lin. Yiyi adalah orang milikmu. Aku pasti tidak akan membiarkan pria lain menyentuhku. Kecuali kamu, Lin. My god. Lalu dia berkata, 2 tahun kemudian, jika Kaisar Iblis Ike ingin melangsungkan pernikahan denganku, aku akan menolak pernikahan ini mati-matian. Lalu kita diperlihatkan, Iblis Ike. Kaisar Iblis Ike adalah penguasa di North Boundary Planet. Dan Qin Yiyi adalah salah satu dari calon istri Kaisar Iblis Ike. Sebenarnya, di ratusan planet di antara sekte yang tidak terhitung ini, totalnya ada 108 gadis suci 2 tahun kemudian akan menikah dengan Kaisar Iblis. Lalu Yiyi berpamitan dengan Lin di sini.
Baiklah kakak Lin Yue, sudah larut malam, aku harus pulang. Jian Cier adalah teman terbaikku. Jika ada waktu, berharap kamu bisa mengajarinya baik-baik. Iya, tenang saja. Lalu Cier berkata, Raja Suci, kalau begitu aku akan mengantarkan Yi pulang. Iya, hati-hati di jalan. Setelah mereka pulang, di sini Lin berkata, kau mengutus muridmu pergi. Malam ini sepertinya kamu yang harus menemaniku ya. Lin tahu bahwa di belakangnya dia ada tetua yang di sini langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Raja Suci, berharap kamu menjaga kesopanan. Aku adalah salah satu dari 12 tetua sekte Wangzian. Lalu Lin malah melihat ke arah tetua yang dia lihat adalah di bagian dadanya. Wow, luar biasa itu. Lalu tetua yang malu. Apa yang kamu pandang? Tidak menyangka kamu adalah orang yang tidak tahu malu ya. Ketika Lin langsung masuk ke dalam rumahnya. Aku bisa tinggal di kediaman kamu. Pasti kamu yang mengusulkan kepada ketua sekte kan? Sedangkan kamu, bukankah untuk memudahkan kamu mencari tahu tentang keberadaan ayahmu? Tetua yang di sini berteriak. Kalau begitu bagaimana caranya agar kamu memberitahuku tentang ayah? Masuk dulu, duduk sini. Yuk temani aku. Sesudah waktunya tiba, nanti aku akan memberitahumu loh. Tetua yang enggan duduk dengan Lin. Apa yang kamu katakan? Ya sudahlah kalau nggak mau, atau kamu juga bisa memilih pergi dari sini. Tetua yang terpaksa menemani Lin dan duduk di sampingnya. Baiklah, ketika duduk di sampingnya, Lin berkata, aku tidak akan melakukan apapun terhadap kamu. Lalu tidur di sana. Tetua yang bingung. Aku disuruh kemari, tetapi dia tidur. Jadi inilah alasan dia menyuruh aku masuk, hanya untuk menontonnya tertidur. Pagi hari menjelang, terlihat tetua yang tertidur juga, tetapi dengan posisi duduk. Lin dengan santainya berkata, sudah bangun? Iya, Yang King, kompetisi Homeng akan segera dilaksanakan. Kamu sebagai tetua kelompok 12, apa rencanamu? Dengan kemampuan sekte Wangzian saat ini dalam kompetisi Homeng ya, hanya ikut meramaikan saja. Tidak bisa mungkin menang. Lin mendekati tetua yang, aku percaya kompetisi kali ini sekte Wangzian pasti akan menang kok. Benarkah? Ingin mencari siapa yang membantu kita? Orang pertama adalah kamu. 1 bulan ini aku akan membimbing ilmu pedangmu serta perubahan jurus Tianwan Sword. Orang kedua adalah Long Lin, orang yang aku temui nanti. Apakah kamu tahu dia ada di mana? Ya, tetua kelompok 7, Long Lin biasanya ada di gunung belakang. Tapi sifatnya tidak ramah, suka sendirian. Di sana adalah daerah terlarang dia untuk berlatih. Bahkan murid kelompok 7 tidak boleh sembarangan masuk. Lebih baik aku menemani kamu ya ke sana. Tidak perlu, kamu tidak perlu menolong aku. Ingat ya, sebelum jam 12 malam, kamu harus kesini lagi nanti. Aku akan pergi bersama Cier. Lin dan juga Cier memasuki hutan-hutan. Cier mengatakan, ini kan tempatnya tetua kelompok 7. Iya, sekarang kelompok 7 Long Lin sedang latihan di depan sana. Raja Suci, aku mendengar tetua Long Lin ini tidak suka orang yang mengganggunya, apalagi orang luar yang masuk. Lin berkata, jadi kamu takut ya? Jian Cier, andai saja aku menyuruh kamu bertarung dengan Long Lin, kamu berani gak? Tidak, para tetua memiliki kekuatan yang kuat. Aku pasti... jangan takut. Kamu hanya perlu menahan 7 serangan pertamanya. Di saat dia mengeluarkan jurus ke-7-nya, kamu dari sisi tangan kanannya mengeluarkan jurus ke-10 Tianwan Sword untuk menyerangnya. Ingat, langkah-langkah ini kamu pasti akan menang. Baiklah, aku akan mencobanya. Siapa yang berani masuk? Daerah terlarangku akan mati. Jika bukan diselamatkan oleh Raja Suci, mungkin aku sudah mati di pedang tetua Long Lin. Hahaha, apa kalian lakukan di sini? Apakah tidak tahu bahwa gunung belakang ini adalah daerah terlarang sekte Wangzian? Tetua kelompok 7, Long Lin. Kita panggil aja Long Lin atau Long. Lin berkata, aku sudah lama mendengar bahwa jurus pedang tetua Long Lin tidak tertandingi di daratan Hongmeng ya. Tapi aku merasa ini tidak sesuai kenyataan.
sekarang datang untuk menantang. Sombong sekali. Mari tunjukkan kekuatanmu padaku. Bukan bertarung denganku, tapi dengan dia, CR. CR memperkenalkan diri. Aku murid dari kelompok ke-12. Jian CR menggunakan Red Moon Sword datang menantang tetua Longlin. Kamu menyuruh seorang gadis bertarung denganku. Kekuatan kalian berbeda jauh denganku. Masih berani menantangku. Benar-benar mencari mati. Longlin langsung menebasnya. Namun bisa ditahan oleh CR. Serangan pertama. Mantap juga bisa menahan seranganku. Longlin menyerang terus-terusan. Serangan kedua. Serangan ketiga. Serangan keempat. Serangan kelima. Serangan keenam. Setelah itu CR mundur. Tetua Longlin, aku akan mulai menyerang. Kamu harus hati-hati ya. Gadis yang masih kecil, tapi berlagak sekali. Apakah kamu masih sanggup menahan satu seranganku lagi? Jurus 10 Tianyuan Sword. Serang! Pedang-pedang tersebut pun dikerahkan oleh CR. Ketika itu terkenalah pipi dari Longlin. Berdarahlah ia. Longlin yang di sini kaget dan berkata, "Kamu yang mengajarinya? Sengaja menahan 6 serangan pertamaku lalu memprovokasi aku untuk menyerang hingga serangan ke-7 ya? Bagaimana kamu mengetahui titik kelemahan serangan ke-7? Ditemani jiwa dimurnikan dengan darah, diberi nama Longlin. Apakah yang aku katakan benar? Apa? Kamu kenapa bisa mengetahui rahasia Longlin Sword?" Karena aku adalah orang yang suka dengan pedang, jadi sekali melihat sudah bisa mengetahuinya. 10 serangan pedang ini ada 2 titik kelemahannya, di serangan ke-7 dan ke-10. Mustahil, kamu bisa melihat serangan ke-7, sedangkan aku masih belum mengeluarkan serangan ke-10. Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Lin mengambil ranting di sana. Kamu tidak percaya? Aku akan membuktikannya. Aku menggunakan ranting ini sebagai pedangku. Hanya dalam satu serangan bisa mengalahkanmu. Apa? Baiklah, coba tahan serangan dariku. Roar! Langsung menyerang dengan secara tiba-tiba. Longlin menggerakkan tanah. Keluarlah naga bonar. Roar! Setelah itu, Lin berkata dan tertawa saja. Hehehe, sesuai dengan perkiraanku hanya begini saja ya. Mati kau. Naga itu menerkam Lin. Lin hanya mengeluarkan rantingnya. Akan kutunjukkan serangan ke-10ku. Dia mengeluarkan naga juga, namun warna naganya orange. Naga tersebut menyerang. Serangan ke-10. Ini tidak mungkin. Kejadian itu berlalu. Ternyata Lin juga bisa mengeluarkan jurus yang sama seperti Longlin. Maaf, kata Longlin. Kenapa kamu bisa serangan ke-10? Dari 7 seranganmu yang sebelumnya dan menggabungkannya. Apakah kamu bisa melihatnya? Jika tidak bisa, berarti aku sudah memandang kamu terlalu tinggi, kata Lin. Longlin di sini berterima kasih. Terima kasih atas pertunjukannya. Boleh bertanya siapa nama Anda? Namaku Lin Yue. Lalu CR berkata, Tetua Longlin, beliau adalah Raja Suci yang diangkat ketua sekte kemarin. Raja Suci? Benar-benar generasi muda yang berbakat, memiliki pemahaman yang mengandalkan ilmu pedang dan mengetahui banyak perubahan ilmu pedang. Kedepannya jika ada waktu luang, mohon bimbingannya Raja Suci. Hanya saja apakah Ketua Longlin ada niat untuk menunjukkan kehebatan di kompetisi Homeng kali ini? Aku percaya kehebatanku berada di atas 3 sekte dalam pertarungan 1 lawan 1. Mungkin di dalam 3 sekte ini semuanya bukan lawanku, tapi kompetisi Homeng ini bukan pertarungan 1 lawan 1. Di antara 3 sekte ini kekuatan sekte Wangxiang paling lemah. Jika mengikuti kompetisi Homeng mungkin susah. Belum tentu. Aku akan meningkatkan kekuatan sekte Wangxiang dan aku juga mencari lawan yang setara dengan kamu. Lalu kita diperlihatkan di depan sekte Wangxiang ada Dark Phoenix di sana milik Wangxiang. Di sana terlihat ada tetua kelompok 3 bernama Liu Wuhen. Kita panggil aja Liu. Dia adalah Raja Suci yang mengutus kamu dan menolong aku. Iya, dia berbicara dengan tetua Yang.
Ternyata Liu ini ditolong oleh Tetua Yang, dan Tetua Yang disuruh oleh Lin untuk menolong Liu. Lalu Liu berterima kasih. Terima kasih Raja, Suci sudah menolongku. Berdirilah Tetua Liu. Tetua Yang kaget, kenapa kamu bisa mengetahui sekte tersembunyi yang bernaung di bawah sekte Wang Xian akan berontak? Masalah sekte tersembunyi bermerontak ini berhubungan dengan sekte lain. Jika sudah sampai waktunya, aku akan memberitahu kepada kalian semua loh. Lalu CR datang. Ketua sekte mengadakan para rapat, para tetua berharap segera pergi ke Juxian. Raja Suci akan memimpin rapat tetua kali ini. Lalu mereka bergegas pergi ke rapat. Tetua Yang berkata, Tetua Liu, kemarin tetua tertinggi Zuan ada sedikit perselisihan dengan Raja Suci. Dengan sikap Zuan, pasti tidak akan rela begitu saja. Tenang saja, Tetua Yang, aku pasti akan membantu sekuat tenaga. Lalu kita berada di Juxian Hall. Di sini tempat rapatnya dari para tetua Wang Xian. Di sana terlihat berbicaralah ketua sekte. Aku menerima pesan dari sekte Cisao. Besok pagi, ketua sekte Cisao, kelompok Earth, Master Xiao Yao akan berkunjung ke sini. Sekte Cisao setiap kali bertentangan dengan kita. Kompetisi Homeng sudah di depan mata. Master Xiao malah datang berkunjung. Masalah ini cukup aneh. Bagaimana menurut kalian semua? Lin berkata, tentu saja kita harus datang dan menguji kekuatan kita. Tetapi tetua kelompok yang lain tidak setuju. Ada tetua kelompok 1, namanya Mohe. Tetua kelompok 2, namanya Xiao Mingque. Mereka berdua tidak setuju dengan keputusan Raja Suci Lin. Lalu berdirilah Zuan di sini. Perkataan dua tetua ini mungkin terlalu memandang tinggi orang lain, meremehkan kita sendiri. Aku merasa apa yang ditebak Raja Suci benar. Meskipun sekte Wang Xian sekarang mulai merosot, tapi juga tidak boleh diremehkan. Lalu ketua sekte heran, kenapa Zuan bisa berpihak kepada Lin Yue? Lalu ketua sekte berkata, tapi jika benar Master Xiao Yao datang menguji kita, apa yang harus kita lakukan? Lin berkata, bunuh saja mereka untuk membuat mereka takut. Wah, marahlah semua tetua di sana. Tetua kelompok 5 yang botak namanya Dizang. Jangan, sekarang musuh kuat, kita lemah. Perbuatan Raja Suci ini akan mencelakai sekte Wang Xian. Tetua kelompok 4 bernama Yin Kui. Aku juga tidak setuju. Zuan marah lagi di sini. Aku merasa saran dari Raja Suci ini sangat tepat. Pepatah mengatakan, orang tidak mengganggu kita, maka kita juga tidak akan mengganggu orang lain. Tapi jika ada orang yang mulai mengganggu kita, maka kita harus membalasnya. Dan juga Long di sini berkata, ya, Raja Suci benar-benar saja berwibawa. Benar-benar generasi muda yang berbakat. Aku setuju. Kagetlah semua tetua di sana. Long Lin bersuara. Bukankah dia dari dulu tidak pernah bersuara saat rapat para tetua? Lalu terlihat Tua Liu Hen dan juga Yang setuju juga. Qinji berkata, karena banyak yang setuju, kalau begitu menurut Raja Suci, jika Master Xiao Yao menantang kita, siapa yang akan menerima tantangan ini? Ketua sekte, tenang saja. Besok akan menjamin sekte Wang Xian akan menang melawan mereka. Lalu Lin pun bergegas keluar. Rapat hari ini sampai di sini sajalah. Aku sedikit capek. Lalu rapat itu pun dibubarkan. Zuan menghampiri Lin. Raja Suci, mohon tunggu sebentar. Menurutmu bagaimana penampilanku hari ini? Lumayan, tapi masih kurang. Malam ini bantu aku bunuh seseorang. Harus mati dalam satu serangan. Aku beritahu cara melawannya. Orang yang mau dibunuh adalah, dan cara membunuhnya adalah. Lalu kagetlah Zuan dan pergi. Datang Liu Wuhen. Raja Suci, mohon tunggu sebentar. Ada apa, Tetua Liu? Terima kasih atas penyelamatan Raja Suci. Aku sudah melaporkan hal sekte tersembunyi kepada ketua sekte. Aku beruntung budi pada Raja Suci. Jika kedepannya ada tugas yang diberikan, aku pasti akan sekuat tenaga melaksanakannya. Terima kasih Tetua Liu. Kompetisi Homeng, aku butuh Tetua Liu untuk ikut serta ya. Bagaimana kondisi lukamu sekarang? Sudah pulih sih. Aku pasti berjuang sekuat tenaga. Sayangnya tombak tingkat 5 aku sudah patah. Jika tidak mungkin bisa meningkatkan daya tempurku. Tenang saja, nanti akan ku kasih kau tombak baru. Tombak tingkat 9. Apa? Senjata tingkat 9? Apa yang dikatakan Raja Suci benar? Iya benar. Tetua Liu baik-baik memulihkan luka saja ya. Dan saat kesempatannya tiba, senjata juga akan tiba. Terima kasih, jasa besar ini. Aku pasti akan membalasnya.
Terlihat malam hari, kolam suci selesai. Ternyata di sana Lin membantu ketua sekte Kinji lagi untuk bisa keluar dari masalah kultivasinya. Lalu ketua sekte berbicara, "Sekarang semua orang sekte Wangxian jadi milikmu ya." "Ah, iyakah?" "Iya, kecuali aku." Aku tahu sih di dalam hatimu banyak pertanyaan, tapi yang perlu kamu tahu, aku sekarang sedang membantumu kok. Lalu Lin memanggilnya. Kemari, aku beritahu kamu sebuah rahasia sini." Setelah itu Lin membisikkan, "Zuanyo sebenarnya adalah mata-mata dari Demon Shi yang ada di sekte Wangxian." Kagetlah dia. Setelah itu Lin mengajak Kinji untuk menemaninya melihat apa yang dilakukan oleh tetua Zuan. "Mereka sedang berada di sekitar sini. Maukah ikut denganku ke sana?" Iya mau, tapi tunggu sebentar. Aku memakai baju." Terlihat Lin dan juga ketua sekte di sini berjalan. Mereka ada di depan sana dan terlihatlah di sini tetua Yin Kui ditonjok sama paman Zuan. Setelah itu dia berteriak, "Brengsek, apa yang kamu lakukan?" Paman Zuan berkata, "Kamu telah menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh kamu singgung. Malam ini dia ingin kamu mati." "Zuanyo, apakah kamu mengetahui statusku yang sebenarnya?" "Kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah duta dari Demon Shi, kan?" "Sayang sekali, duta yang sebenarnya sudah mengetahui trik kamu ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Diam!" Lalu Zuan di sini mengaktifkan jurus-jurusnya. Setelah itu dia mengeluarkan tengkorak kematian. Sulit untuk membedakan siapa duta yang asli, tapi obat tidak mungkin bisa palsu. Raja Suci memiliki obat penawar, tidak mungkin palsu, kata Zuan. Zuan menganggap bahwa Lin adalah di sini. Ternyata Lin dan juga ketua sekte melihat pertarungan mereka. "Si brengsek Zuan, apa kamu lupa siapa tuan kamu yang sebenarnya? Sepertinya aku juga tidak memerlukan bantuanmu lagi." Lalu berubahlah dia. 7 Burning Wheels, 8 Burning Wheels, 9 Burning Wheels. Menjadi sosok yang menyeramkan seperti monster ketua Yin Kui. "Meskipun kamu sudah mencapai 9 Burning Wheels," kata Zuan, "tahap iblis juga tidak takut, karena semua ini sudah dalam perkiraan duta." Yin Kui berteriak. Langsung jurus-jurus dari Zuan menghilang semuanya. Berpikir ketua sekte, Zuanyo tidak bisa melawan Yin Kui. Lin hanya mengambil sebongkah batu kecil. Kalau begitu mari kita bantu melemparkannya ke arah Yin Kui. Terkenalah perut dari Yin Kui. Bahkan sebongkah batu yang kecil pun menembus perutnya. Lalu Zuan di sini berteriak, "Aku menemukan titik kelemahannya." Mengaktifkan jurusnya. Lalu terkenalah jurus tersebut. Dan teparlah Yin Kui. "Apa yang dikatakan duta benar. Terus menyerahmu, kau pasti akan mati. Tadi sudah menimbulkan keributan yang besar di sini. Jangan lama-lama di sini." Ketua Zuan pun akhirnya pergi. "Zuanyo sudah pergi, mari kita ke sana," kata Kinji. "Tunggu dulu, masih belum berakhir." Ternyata Yin Kui masih bisa bergerak. Dia pura-pura mati. Lalu Yin Kui berlari. Dia berteriak, "Keadaan berubah. Harus segera lapor kepada Master Iblis." Lin tiba-tiba berada di depannya. Kebetulan sekali ya, Ketua Yin Kui." Bagaimana ini? Ketua Sekte, Raja Suci, kenapa bisa berada di sini?" "Di sini aku serahkan padamu ya. Aku pergi mencari Zuanyo." Baik." Lalu Kinji mengeluarkan pedangnya. Sepertinya tidak perlu ditanyakan lagi ya. Kaburlah Yin Kui. "Sepertinya kalian sudah mengetahuinya ya. Saat ini aku terlalu lemah. Kabur." Tapi Kinji bisa menebasnya dengan pedangnya. Masih ingin kabur. Dan terlihat dia berceceran badannya. Dan badannya sudah tidak terbentuk lagi. Tapi dari belakang terdengar suara, "Kinji, penampilanmu ini benar-benar membuat orang bersemangat." Kita dialihkan scene kepada Zuan yang lari. Di sana Zuan dikejar oleh Lin. "Buru-buru, mau kemana? Aku masih ada tugas untukmu." "Raja Suci, kenapa kamu ada di sini? Silahkan memberi perintah." "Ya sudah, kamu pergi ke sekte pembuatan senjata dan mengambil tombak Phoenix. Tadi Yin Kui masih hanya pura-pura mati. Jika bukan karena aku mengikuti, kamu sudah melakukan kesalahan besar. Lain kali jika kamu masih melakukan ini, siap-siap saja untuk mati ya." "Apa? Mohon ampun,
Raja Suci, aku akan mengingat dalam hatiku. Ya sudah, pergi sana. Lalu ketika Lin kembali menemui ketua sekte terlihat terkapar. Batinnya sudah diserap Yin Kui masuk ke dalam dimensi kerohanian. Terlihat di dimensi kerohanian seperti neraka, menjijikkan. Terlihat Kinji digantung terbalik. Di sana ia melihat sesuatu. Kinji, itu adalah Master Demonshi. Kamu adalah salah satu dari 4 ketua Demonshi. 4 ketua demon? Mereka semuanya sudah ditelan oleh tuanku. Kinji, kamu cantik sekali. Aku masuk ke sekte Wangxian beberapa tahun ini. Setiap berjumpa denganmu, aku jadi sangat bersemangat. Kamu di sini menemaniku saja ya. Aku betapa menyintaimu. Lalu tangan dari Demonshi ini ingin memegang sesuatu yang kenyal. Tapi tangannya langsung putus. Brengsek, lenganku, siapa itu? Ternyata Lin masuk ke dalam batin kerohaniannya Kinji. Lin berkata, makhluk dari Demonshi ini sudah jelek, susah mati lagi. Lalu kesalah si Demonshi. Lin Yue, di daratan Homeng sejak kapan ada pendekar ahli kekuatan batin? Tanyakan saja pada Dewa Neraka. Lalu hancurlah ia berkeping-keping. Tempat itu pun juga begitu. Lalu bangunlah Kinji. Kinji sudah bangun dan dia menenangkan diri dulu sejenak. Dia berkata, terima kasih. Lin hanya tersenyum. Sama-sama, hanya masalah kecil saja kok. Makhluk tadi benar-benar si Yin Kui kah? Yang kamu lihat tadi hanyalah bentuk Yin Kui berubah menjadi monster. Apa menjadi monster? Mereka sebenarnya memiliki beberapa banyak jurus. Andai saja Demonshi bertarung dengan kita sekte Wangxian pasti sudah kalah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Kamu lekas sembuh saja. Sisanya aku akan membantumu kok. Mengendalikan sekte Wangxian. Berikutnya baru menyerang sekte Chizhao dan Demonshi. Setelah itu di kompetisi Homeng mengambil barang yang ada di Sungai Tao. Saat itu semuanya baru akan benar-benar dimulai. Dan itulah part kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Dadah, see you next time. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.